안녕하세요. 과학기술 한국어 수업을 맡은 아스마라고 합니다. 자, 이번에 우리가 한국어 교재에서의 과학기술 한국어에 대해서 이야기해 보도록 ha겠습니다. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa ciri khas bahasa Korea yang ada pada teks-teks di buku pembelajaran bahasa Korea gitu kan. Jadi kebanyakan membahas tentang apa sih gitu kan, lalu ciri khasnya seperti apa gitu, itu nanti akan kita bahas. Nah, di sini ada dua teks yang akan saya sajikan gitu. Yang pertama tentang Jinggung Chongsogi atau vacuum cleaner, pembersih ruangan gitu kan. Lalu tentang Ingane Nue atau otak manusia gitu kan. Jadi di sini kebanyakan teks-teks sains yang ada dalam buku pembelajaran bahasa Korea memang tentang penemuan atau tentang kondisi atau fakta sains yang terkini gitu. Meskipun juga tidak bisa dikatakan sangat-sangat baru karena namanya buku itu dibuatnya biasanya tahun berapa gitu kan. Nah, yang terbaru saat dibuat buku tersebut gitu. Dan biasanya bahasanya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar. Jadi dari segi tata bahasa, kosakata itu tidak benar-benar sesuai dengan teks asli, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajar. Yang pertama, teks yang pertama gitu kan, yaitu tentang Jinggung Chongsogi atau vacuum cleaner. Nah, di sini ada teks yang saya ambil gitu dari buku bahasa Korea terpadu gitu kan. Nah, di sini tidak semua teks itu saya ambil gitu. Ini hanya bagian depannya saja gitu. Nah, kalau lihat di sini 2901년 영국 기계기술자였던 허버트 세실 무스는 한국의 전 시외 같다 gitu. Jadi tentang ini si Hubert gitu kan, yang dia pergi ke Gigejon Shiwe atau pameran mesin gitu kan. Jadi mungkin saat itu ada pameran tentang mesin-mesin yang merupakan penemuan terbaru gitu kan. Nah, di sini berkaitan dengan judulnya Jinggung Chongsogi gitu kan. Jadi mungkin gitu si Hubert ini itu adalah orang yang menemukan atau merancang pertama kali vacuum cleaner tersebut gitu kan. Nah, di sini karena dia bentuknya lebih ke teks cerita, maka tidak terlalu banyak teknis-teknis mesin yang dipakai di sini gitu. Jadi karena juga ini untuk belajar bahasa Korea gitu, sehingga yang ditonjolkan itu lebih ke ceritanya. Nah, lalu Gige Jon Shiwe에서 Gie Nunitin. Itu Nunitin ini yang menonjol atau yang terlihat gitu kan oleh matanya gitu kan. Itu ada suatu produk gitu. 그것은 바로 먼지를 불어서 날려버리는 청소기계였다. Nah, jadi di sini yang dia lihat gitu kan, itu ada alat yang dia itu untuk membersihkan ya, mungkin kalau kita kenalnya sapu gitu kan. Cuma saat itu alat yang dibuat itu adalah eh, alat yang dia itu meniup meniup debu gitu dan apa ya, menerbangkannya gitu. Hanya seperti sapu, cuma bentuknya dia itu alat gitu kan. Nah, tetapi si Hobot ini gitu kan berpikir bahwa ya kalau monjirul naliman, kalau menerbangkan eh, debu tersebut tuh gencoro naragaji ana gitu kan. Itu kan berarti hanya memindahkan debunya ke sekitarnya gitu kan, sehingga tidak terlalu efektif gitu. Gedaji hyokwa jogiji anen gol, hyokwa jogida efektif gitu kan. Jadi dia berpikir seperti itu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan memang banyak unsur tata bahasa yang dia dipelajari oleh anak tingkat kelima gitu kan. Nah, di sini misalkan uh, ada anengol gitu. Jadi untuk mengungkapkan keyakinan dia gitu kan. Nah, atau di sini untuk pengungkapan bahasa yang tidak langsung. Nah, jadi lebih ke untuk tata bahasanya itu lebih disesuaikan dengan pembelajaran bahasa Korea sesuai dengan tingkatnya. Nah, lalu kita lanjutkan gitu kan.
그는 꽃 이와는 반대되는 원리로 먼지를 빨아들이는. Paradrida itu menghisap. Jadi kalau tadi itu eh, debunya itu ditiupkan gitu. Nah, kalau yang kepikiran sama si Hobot ini debunya itu dihisap gitu kan. Sehingga dia 청소기를 만들기로 결심했다. Jadi dia bertekad gitu untuk membuat pembersih gitu yang bisa menghisap debu gitu kan. 그리고 몇 달 후, beberapa bulan kemudian, 드디어 먼지를 빨아들이는 기계를 완성했으나, jadi mesin untuk menghisap si debu itu sudah jadi 완성했다. Tetapi di sini ada 했으나, 했으나 ini dia tetapi ya, 했지만. Ini dia lebih ke bahasa tulis itu banyak ditemukan, gitu kan. Nah, 했으나 초기 허버트의 정석이는 jadi saat di mesin vacuum cleaner pertamanya dia itu 엄청난 크기로 인해 가정용으로는 판매되지 않았다. Jadi 엄청난 크기 ukurannya itu sangat sangat besar gitu kan sehingga tidak terjual 판매되다 untuk gajongyong atau untuk keluarga gitu kan. Jadi kan kalau kita sekarang vacuum cleaner itu banyak digunakan oleh di rumah tangga gitu kan. Tetapi saat itu karena ukurannya sangat besar, orang-orang itu tidak membeli untuk kebutuhan rumah tangga gitu. Dan biasanya 전문 서비스용. Jadi digunakan untuk servis bersih-bersih yang profesional gitu karena mungkin membersihkan tempat yang sangat besar dibutuhkan mesin gitu dan itu menggunakan mesinnya si Hobot ini gitu kan. Nah, lalu selain itu ada soem. Di sini ada kata soem atau suara berisik gitu. Soem itu suara berisik gitu kan. Jadi suaranya itu dia sangat-sangat besar gitu kan sehingga di sini bahkan dituliskan Cina gadon mari nolaso gitu. Mal di sini kuda ya. Jadi kuda yang lewat saat mendengar mesin tersebut itu terkejut gitu sehingga terus tahu-tahu lari gitu kan. Jadi saking kerasnya suaranya gitu. Nah, di sini penemuan teks tentang penemuan si Hobot ini tentang vacuum cleaner ini itu dijelaskan dengan bahasa yang cukup mudah, tidak banyak teknis istilah-istilah sulitnya gitu karena sekali lagi memang untuk pembelajaran bahasa Korea. Jadi dari teks yang sudah kita bahas tadi ada beberapa istilah khusus tapi memang tidak banyak gitu kan. Mungkin tadi hanya ada hyokojo kita atau som gitu. Tapi istilah tersebut pun sebenarnya tidak terlalu khas istilah untuk sains dan teknologi gitu kan yang mana bisa digunakan juga untuk hal-hal lainnya. Nah, selanjutnya adalah teks kedua tentang inganenue atau otak manusia gitu kan. Nah, teks ini saya ambil dari buku bahasa Korea Kyunghee University gitu kan. Nah, di sini membahas tentang otak manusia itu seperti apa gitu kan. Dan ini tidak semua teks saya ambil hanya di bagian belakang saja gitu. Nah, di sini ada kata 최근에는 눈으로 보는 영상을 처리하는 뇌, 즉 머리의 뒷부분의 사람의 얼굴을 볼 때에만 활동하는 부분, 움직이는 동작만 알아보는 부분 등 25곳이 별도로 있다는 사실이 밝혀지기도 했다 gitu kan. Jadi otak gitu kan yang dia memproses gitu atau mengatur video gitu kan yang dilihat dengan mata gitu kan terus juga cek morie itu bubun gitu di bagian kepala bagian belakang gitu kan jadi kalau melihat sarami 얼굴 atau wajah manusia itu 활동하는 bu분 gitu kan. Nah, lalu di sini ada bagian yang dia untuk mengetahui 움직이는 동작 gitu. Jadi bagian yang bergerak gitu kan. Nah, jadi sudah ada
fakta gitu kan tentang bagian-bagian otak tersebut gitu kan untuk mengenali berbagai macam hal gitu. Dan di sini ada 25 tempat gitu kan. Pun juga otak untuk bagian bahasa, otak untuk bagian keseimbangan itu kan juga ada terpisah. Dan mungkin yang bisa ditandai di sini itu adalah sashiri balkyochi gitu heta gitu kan. Jadi fakta tersebut itu juga sudah terungkapkan gitu kan. Jadi karena ini fakta sains gitu kan, yang mana sains itu selalu berubah gitu kan, maka ada bagian yang seperti ini gitu kan. Jadi fakta tersebut itu sudah terungkap gitu kan. Lalu 쉽게 말하자면 gitu kan, lebih mudahnya 사물을 따로따로 알아본다는 것이다 gitu kan. Jadi otak kita itu bisa mengenali benda itu secara terpisah, mengenali satu persatu benda yang ada gitu kan. Nah, di sini lalu selanjutnya juga ada sasildo seropke 밝혀졌다 gitu kan. Jadi ada juga fakta yang baru juga ditemukan gitu ya, itu tentang 기억 형성. 형성 di sini lebih ke pembentukan ingatan gitu kan. Dambekcil itu protein. Jadi adanya protein yang dia berhubungan dengan proses pembentukan ingatan seseorang gitu kan. Jadi ini lebih kebanyakan ditemukan fakta-fakta penemuan terbaru gitu kan. Yang mana ada sasil, ada balkyojita gitu kan. Lalu di sini giok 능력을 inwi적 itu di artifisial atau buatan. Seperti kita sekarang mungkin sering mendengar istilah AI gitu atau artificial intelligence, intelijensi buatan gitu kan. Nah, di teks ini juga sudah disebutkan. Nah, ini jogoro jojoranen 시대도 이제 멀지 않았다 gitu. Jadi kita sudah tidak jauh gitu kan dengan masa-masa di mana kita bisa mengatur gitu secara artifisial, secara buatan kemampuan mengingat seorang gitu. Maka mungkin kita temui sekarang gitu mesin itu ya kayak HP kita gitu kan atau aplikasi yang ada di handphone kita itu mengingat kebiasaan-kebiasaan apa gitu yang sering kita mungkin kita sering searching apa gitu sering melihat apa gitu polanya itu diingat gitu oleh si aplikasi tersebut gitu. Nah, ini mungkin yang disebutkan dalam teks ini gitu kan. Teks ini sebenarnya sudah cukup lama, bukunya sudah lama gitu yang mana berarti teksnya juga cukup lama gitu tetapi hasil ini atau fakta ini itu kita rasakan sekarang gitu yang terkait ini ya tadi ini jok atau artificial gitu kan. Lalu Nue 과학자들은 eh, para peneliti otak gitu atau para ahli tentang otak gitu kan sarami aisyik kesadaran atau 행동 eh, gerakan gitu kan nekim perasaan gitu 어떻게 뇌에 전달되고 어떤 형태로 기억되는지 gitu kan jadi bagaimana hal-hal tersebut itu disampaikan ke otak gitu kan lalu diingatnya itu dalam bentuk apa gitu kan 활발히 진행하고 있다 jadi mereka tuh eh, sedang meneliti hal tersebut dengan aktif gitu kan nah di sini mungkin ada kata moji ana. Moji ana itu lebih ke tidak lama lagi gitu sama dengan moji anata tadi. Jadi tidak lama lagi kita mungkin akan bisa melihat gitu hal-hal yang biasanya itu dilihat di Kuhak Yanghua atau film-film science fiction gitu kan. Jadi seperti Senggak Hanan Robot. Jadi robot yang mereka mengingat gitu kan. 사람의 뇌를 흉내낸 인공뇌가 gitu kan. Jadi apa ya mesin buatan gitu kan mesin buatan yang dia hyungne itu meniru gitu kan meniru otak manusia gitu kan itu bisa jadi tanseng hata atau ada gitu kan di kehidupan kita dan ini pun sekarang masih kita rasakan meskipun kalau sampai robot yang benar-benar kita lihat di film science fiction itu masih jauh gitu kan tetapi eh seperti tadi ya yang untuk buatan gitu ya jadi yang kayak tadi aplikasi untuk mengingat mengingat kebiasaan kita di internet gitu kan atau
Mungkin bisa jadi ada speaker yang dia mengenali suara kita, bisa melaksanakan perintah-perintah sederhana gitu. Itu sudah mulai ada gitu kan. Nah, ini jadi tadi tentang ingane nue gitu atau tentang otak manusia yang mana di akhir gitu kan dia menjelaskan tentang penemuan-penemuan yang berlandaskan dari sistem otak manusia. Nah, dibandingkan dengan teks yang pertama, teks kedua ini cukup banyak istilah khususnya gitu kan. Jadi tadi seperti inui zoguro gitu kan. Lalu ada eh, di sini mungkin ada musengakhan robot, ada ingung. Ingung ini juga artinya buatan gitu kan. Terus itu mungkin ada isik dan lain-lainnya gitu. Itu ada cukup banyak kosakata yang kita bisa belajar dari teks tersebut gitu. Jadi silakan dituliskan di sini gitu kan teks apa namanya istilah-istilah yang ditemukan gitu kan dan sekali lagi eh, yang kita bisa pelajari dari teks tersebut selain kosakatanya juga ada beberapa tata bahasa yang bisa kita pelajari gitu yaitu tata bahasa yang memang dia bersifat menjelaskan fakta gitu kan dan tidak dengan bahasa-bahasa yang cukup rumit sebenarnya gitu karena eh, sekali lagi tujuannya itu untuk pembelajaran bahasa Korea. Jadi tadi kita sudah membahas beberapa teks yang teks Gohak Kisul atau teks sains dan teknologi yang ada dalam buku pembelajaran bahasa Korea gitu. Nah, selanjutnya silakan dicari lagi gitu kan. Jadi kalau misalkan belajar bahasa Korea dari buku-buku gitu, silakan dicari teks mana sih yang tentang Gohak Kisul gitu kan. Jadi ciri khasnya seperti apa gitu, biasanya membahas apa gitu. Nah, itu silakan dieksplor lebih lebih jauh gitu. Semoga bermanfaat. Jaguram ibun suaban machi turuk hagissemnita. Sugasissemnita.